Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Jonathan, the Face of a True Friendship. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Persahabatan di antara Yonatan dan Daud adalah contoh dan bukti nyata bagaimana sebuah persahabatan dapat membangun bahkan meningkatkan kapasitas seorang manusia. Sebab dia tahu bahwa dia diharapkan untuk berhasil dan ada orang-orang yang akan bersuka cita apabila kita berhasil. Kita banyak melihat dan memperhatikan hidup Daud, tapi kita jarang memperhatikan hidup Yonatan. Coba perhatikan sebentar kasih seorang sahabat yang ada pada Yonatan terhadap Daud. Coba pertama-tama perhatikan perkataan firman Tuhan ini sekali lagi. 1 Samuel pasal 18 ayat yang 5a. Demikian firman Tuhan. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Tentu kita percaya bahwa semua ini hanya dapat terjadi sebab Tuhan menyertai Daud. Tapi juga akan jauh lebih mudah untuk berhasil dan akan menjadi penyemangat yang sangat efektif apabila kita tahu ada orang-orang di sekeliling kita yang selalu mengharapkan dan mendoakan keberhasilan kita. Itulah kasih seorang sahabat. Dengan bekal penyertaan Tuhan dan kasih seorang sahabat, maka Daud melangkah maju dengan gagah perkasa, dan Daud selalu berhasil. Yonatan memiliki kesempatan secara legalitas secara keturunan, by birthright, untuk menjadi raja sesudah Saul. Namun Yonatan memilih untuk ada di pihak Tuhan. Yonatan berkata demikian kepada Daud. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Dapatkah saudara mencium aroma harumnya ketulusan hati Yonatan? Sekalipun Yonatan by birthright adalah putra mahkota, namun Yonatan lebih percaya dan memilih untuk menggabungkan diri kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang kita ambil secara tidak halal sekalipun kepada pemilik yang sebenarnya. Jauh lebih tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang benar-benar menjadi hak kita dan kita serahkan kepada orang lain. Itulah yang dibuat Yonatan bagi Daud. Itulah yang Yesus perbuat bagi kita sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika demikian, tidakkah sewajarnya kita belajar untuk saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat dan kesempatan,
saling mendukung, dan mendoakan sahabat-sahabat kita. Jadilah seperti Kristus, sama seperti Yonatan bagi Daud. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau menjadi sahabat bagi orang-orang kudus-Mu di sekeliling aku. Amin. Jesus loves you and so do I.